Kazakhstan baru saja memutus jalur kehidupan Rusia ke teknologi barat. Dan Tiongkok kehilangan miliaran karena hal itu. Kamu lihat, ini bukan soal perdagangan, ini soal cengkeraman ekonomi. Lebih dari 8.000 truk yang membawa pasokan militer khusus yang dibutuhkan Rusia untuk bertahan hidup. Seperti drone, microchip, kabel serat optik, sekarang terjebak di perbatasan. Rasa malu inilah yang membuat Putin sekarang ketakutan. Alih-alih bertarung, dia meninggalkan Kremlin untuk meminta perdagangan ke negara bekas Uni Soviet. Rusia dikhianati oleh mantan sekutu Soviet, dan media Kremlin benar-benar kehilangan akal. Beberapa orang di media Rusia bahkan menyerukan operasi militer khusus lainnya terhadap Kazakhstan. Tapi Putin tahu militer Rusia memang tidak mampu menanggung kekalahan lagi. Kamu tahu, setelah sanksi Barat, Kazakhstanlah yang diam-diam memasok kebutuhan tentara Rusia. Tapi sekarang bahkan mereka pun sudah berhenti karena Putin kehabisan dolar dan tentara Rusia kehabisan waktu. Kisah ini bermula tahun 2023, setahun setelah Putin meluncurkan operasi militernya. Jadi begini, setelah Putin gagal mencapai tujuannya untuk menguasai Kiev dalam 3 hari, dia membutuhkan cara untuk mendapatkan pasokan dari Barat untuk negaranya dan tentu saja militernya. Nah, disinilah Kazakhstan, Armenia, dan Tiongkok masuk. Ini cara mereka membantu ekonomi Rusia tetap bertahan. Kami sudah melacak ini cukup lama, melihat arus barang dari Inggris ke tempat lain, dan kami memang melihat sebuah pola. Kami telah tak sila mau separamkan hal ini. Ini hanya menunjukkan barang-barang yang kini disanksi, jumlah yang masuk ke Rusia dan ke negara tetangganya. Barang Inggris, garis hitam, Rusia, setelah invasi ke Ukraina, garis itu hampir nol. Dan jika hanya melihat ini itu sanksi tampak berhasil. Sekarang lihat barang-barang ini dikenal sebagai kit penggunaan permata yang bisa dipakai dalam persenjataan. Lihatlah berapa banyak barang yang dikirim ke negara tetangga Rusia seperti Kirgistan, Kazakhstan, dan lainnya. Jumlahnya meningkat cukup tajam dan kami bertanya-tanya apakah dalam beberapa bulan terakhir sudah menurun. Apakah garis itu sudah turun mendekati nol dalam hal barang-barang yang terkena sanksi yang pergi ke negara tetangga Rusia? Jawabannya singkatnya adalah tidak, bahkan jumlahnya justru naik. Jumlahnya naik 111% selama periode ini dibandingkan dengan periode sebelum invasi. Tentu saja, bukan hanya barang-barang Inggris yang dibeli oleh negara-negara ini. Mereka membeli berbagai macam barang dari seluruh dunia yang sebelumnya tidak mereka butuhkan sebelum tahun 2022. Namun setelah invasi Rusia, entah bagaimana semua negara ini tiba-tiba memiliki permintaan tersembunyi yang terpendam dan akhirnya dilepaskan. Ini menghasilkan beberapa grafik lucu. Saya akan tunjukkan maksudnya. Lihatlah grafik ini yang menunjukkan impor Kazakhstan dari Gambia. Sebelum 2022 kedua negara ini tidak punya hubungan dagang. Namun tiba-tiba pada 2023 Kazakhstan mulai mengimpor mesin, kendaraan, farmasi, elektronik, dan pesawat senilai $3 miliar. Perlu diketahui, tidak satupun barang ini diproduksi di Gambia. Mereka hanya meniru apa yang dilakukan Kazakhstan. Gambia membeli barang dari luar negeri dan menjualnya ke Kazakhstan. Kazakhstan hanya membeli barang dari negara lain lalu diam-diam menjualnya ke Putin. Saya tidak ingin terlihat seperti itu. Saya menyoroti Kazakhstan karena hampir setiap negara yang berbatasan dengan Rusia melakukan hal yang sama. Tiba-tiba saja, mereka tiba-tiba memiliki permintaan yang sangat tinggi terhadap barang-barang Barat setelah invasi Rusia, tapi Kazakhstan adalah pemain utamanya di sini. Mereka adalah negara terbesar yang mengimpor barang-barang Uni Eropa dan Barat, lalu mengirimkannya ke Rusia. Sekarang masuk akal mengapa negara-negara ini melakukannya. Rusia dikenai sanksi, tapi orang Rusia masih menginginkan semua barang-barang Barat. Selain itu, militer Rusia memiliki permintaan yang sangat besar untuk barang-barang dengan penggunaan ganda. Sebentar lagi, saya akan jelaskan apa itu. Tapi bagi Kazakhstan, ini adalah situasi yang sangat menguntungkan. Secara ekonomi, mereka tak perlu membangun pabrik untuk meraih keuntungan dari permintaan yang dimiliki Rusia ini. Mereka dapat membeli langsung dari negara Barat dan menjualnya ke Rusia dengan keuntungan besar. Mereka dapat miliaran dari situ. Saya kembali mengingatkan kutipan terkenal Charlie Munger. Tunjukkan insentifnya, saya tunjukkan hasilnya. Jika Anda Amerika Serikat atau Uni Eropa
Bagaimana memperbaiki situasi ini? Nah, Anda mengambil insentif Kazakhstan untuk mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Itulah yang akan dilakukan Uni Eropa bulan lalu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, izinkan saya jelaskan dulu tentang produk dual use. Sekarang, apapun bisa menjadi produk dual use. Remote, mikrofon, bahkan kalkulator, Texas Instruments yang pasti pernah kalian lihat di mana-mana. Nah, Rusia telah mengimpor banyak kalkulator seperti itu melalui negara lain seperti Kazakhstan. Dan alasan mereka melakukan ini adalah karena kalian lihat kalkulator ini, anggap saja ini adalah kalkulator. Chip di dalam kalkulator itu juga bisa digunakan untuk menyalakan rudal yang digunakan Rusia untuk menghancurkan apartemen-apartemen Ukraina, pembangkit listrik Ukraina, dan tentu saja mal-mal Ukraina. Jadi teknologi modern itu benar-benar kuat. Itulah sebabnya Rusia bisa membongkar kalkulator dan menggunakannya untuk menyalakan rudal. Tapi kalau saya tahu ini, tentu saja para pemimpin barat, para politisi barat juga tahu ini. Karena itu, sanksi menargetkan produk dengan dua fungsi ini. Itulah alasan Rusia tak bisa langsung membeli kalkulator dari Texas Instruments. Mereka harus melakukan rencana rumit dengan mengirimkan kalkulator itu mungkin ke Gambia, Uni Emirat Arab Turki, Kazakhstan, lalu Rusia. Dan di setiap langkahnya, harga kalkulator itu terus naik. Jadi, dalam beberapa hal, sanksi-sanksi itu masih menyakiti ekonomi Rusia. Untuk sebuah kalkulator yang kamu dan aku bayar, misalnya $10 Rusia, mungkin membayar $20, mungkin $25. Itu jadi banyak kalau kamu pikir berapa banyak barang seperti ini yang mereka beli. Namun, Uni Eropa tetap tidak senang karena warga sipil tewas di Ukraina akibat Rusia masih bisa membeli produk berfungsi ganda. Jadi bulan lalu, mereka mulai membahas sanksi sekunder terhadap Kazakhstan karena tidak mengawasi barang-barang yang masuk ke Rusia melalui perbatasan mereka. Itu karena seperti yang Anda lihat, sanksi sebenarnya tidak hanya berlaku untuk Rusia saja. Jika Rusia dikenai sanksi, maka negara, perusahaan, atau individu yang membantu bisnis atau warga Rusia menghindari sanksi juga terkena dampaknya. Mereka juga akan dihukum dan mendapat sanksi sendiri. Inilah alasan negara-negara enggan berbisnis dengan negara yang terkena sanksi. Sekarang, kamu mungkin sudah tahu ini, tapi semua ini berkaitan dengan dolar Amerika Serikat dan posisinya sebagai mata uang cadangan dunia. Setiap bisnis, setiap negara yang melakukan perdagangan internasional dengan baik, transaksinya harus melewati Bank Amerika Serikat baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, jika mereka kena sanksi sekunder, mereka seperti terputus dari perdagangan internasional. Atau setidaknya, akan sangat sulit bagi mereka menjalankan bisnis seperti biasa. Kini, semua negara tahu hal ini. Tapi disinilah kita harus menunjukkan bahwa ada perbedaan antara sesuatu yang bisa terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Sejak invasi dimulai, banyak negara barat telah mengumumkan sanksi, tetapi penegakannya bisa dibilang sangat lemah. Utusan khusus Amerika Serikat Keith Kellogg bahkan menyatakan hal ini secara terbuka, bahwa setiap negara, termasuk Amerika Serikat, hanya mendapat nilai 3 dari 10 dalam hal penegakan sanksi. Hal ini terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya sulitnya menegakkan sanksi di dunia yang saling terhubung. Namun di sisi lain, negara-negara juga tidak memiliki kemauan sekuat yang seharusnya untuk menegakkan sanksi-sanksi ini. Kedua alasan ini membuat negara lain tetap percaya berdagang dengan Rusia. Ketika Uni Eropa mengumumkan akan mempertimbangkan sanksi untuk Kazakhstan karena membantu Rusia, sirene mulai berbunyi di ibu kota Kazakhstan, Astana. Itulah sebabnya kini kita melihat antrean seperti ini di perbatasan Kazakhstan-Rusia. Sekarang, media Rusia panik ketika mereka melihat sesuatu seperti ini. Berikut adalah laporan dari Kommersant yang merupakan media berita Rusia. Dan mereka mengatakan, pada dasarnya, sangat sulit dipercaya bahwa Kazakhstan, negara bekas Uni Soviet, mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Mereka juga mengutip beberapa statistik menarik dalam laporan ini. Mereka mengatakan, kini 99% kargo diperiksa di perbatasan, padahal sebelumnya hanya 1-2% yang dihentikan.
Dan jika itu adalah kargo dengan penggunaan ganda yang dibawa oleh truk, itu berarti sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai elektronik atau drone atau apapun yang serupa. Nah, barang itu ditolak masuk atau kadang-kadang bahkan disita. Penting untuk dicatat bahwa secara teknis perbatasan itu tidak ditutup. Antreannya sangat panjang sehingga butuh waktu berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu bagi beberapa produk untuk bisa lewat. Sekarang, saya yakin sebagian besar dari kalian sudah tahu ini, tapi penting untuk menunjukkan bahwa waktu adalah uang, terutama dalam urusan bisnis. Banyak bisnis Rusia benar-benar bangkrut karena mereka punya kontrak yang harus mereka penuhi. Namun, untuk memenuhi kontrak, mereka butuh pengiriman yang kini terjebak di perbatasan Rusia. Di samping itu, ada toko kelontong yang tidak memiliki beberapa barang di rak. Ada bisnis yang untuk sementara tutup sampai situasi ini terselesaikan. Tentu saja ini masalah ekonomi yang bisa diatasi Rusia, tapi pasti membuat hidup di Rusia makin sulit padahal sudah banyak masalah ekonomi. Tapi masalah yang lebih besar yang harus dihadapi Putin adalah masalah militer. Militer sangat bergantung pada produk penggunaan ganda yang masuk lewat Tiongkok, Kazakhstan, dan negara lain. Jika semua negara ini perlahan mulai memeriksa setiap truk, militer Rusia mungkin akan kehabisan barang yang mereka butuhkan. Sekarang, tentu saja, kita sudah tahu bahwa militer Rusia selalu mendapatkan prioritas pertama atas apapun yang mereka butuhkan. Itu berarti masalah ini tidak akan langsung mempengaruhi militer. Kemungkinan besar, warga Rusia yang akan paling menderita saat ini. Tapi jika ini terus berlanjut, kita bisa melihat beberapa tanda di garis depan. Sekarang, semua ini sudah cukup buruk, tapi ada aspek lain dari seluruh situasi ini yang belum saya sebutkan sejauh ini. Itu sangat membuat Putin stres. Ini berkaitan dengan Tiongkok. Bagaimana situasi ini merugikan mimpi besar Xi Jinping soal Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative. Sekarang, saya yakin sebagian besar dari kalian yang sering menonton channel ini sudah tahu tentang hal ini. Ini diumumkan Beijing tahun 2013 bersamaan Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan. Sejak itu, Tiongkok menginvestasikan miliaran dolar ke seluruh dunia untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, rel kereta api, dan pelabuhan agar bisa melewati jalur laut. Bagi Tiongkok, pasar Eropa selalu menjadi hadiah besar. Bagi Xi Jinping, dia selalu ingin menghubungkan pabrik-pabrik Tiongkok ke pelanggan Eropa secepat mungkin. Kazakhstan sangat penting untuk mewujudkannya. Ini semacam permata mahkota, terutama untuk bagian utara Tiongkok seperti inisiatif Sabuk dan Jalan. Hanya di Kazakhstan saja, Tiongkok telah menginvestasikan lebih dari 50 miliar dolar hanya untuk membangun proyek-proyek Belt and Road Initiative. Pada 2024 lebih dari 12.000 kereta dari Tiongkok ke Kazakhstan mengangkut barang senilai 80 miliar dolar. Yang lebih mengejutkan, 80% lalu lintas kereta api dari Tiongkok ke Eropa melewati Kazakhstan. Dan bukan hanya kereta saja. Setiap hari, ribuan truk melintasi jalan raya Kazakhstan mengangkut elektronik Tiongkok, suku cadang mobil, dan mesin-mesin yang menuju ke Rusia dan Eropa. Perdagangan ini terus meningkat hingga 2025 dan masih berlangsung sekarang. Dalam beberapa bulan, kami secara konsisten melihat lebih dari 30.000 truk, itu berarti lebih dari 1.000 truk melintas setiap hari. Nah, sekarang pentingnya hal itu justru berubah menjadi mimpi buruk bagi Xi Jinping. Dan semua ini terjadi karena Putin. Kamu lihat, pemeriksaan yang dilakukan Kazakhstan ini menghentikan semua barang elektronik, drone, dan microchip agar tidak masuk ke Rusia. Namun, ini juga merugikan pabrik Tiongkok yang kini barangnya bernilai ratusan ribu dolar menumpuk di truk berminggu-minggu di perbatasan. Jika pabrik tidak bisa mengirimkan produk mereka tepat waktu, mereka akan kehilangan uang dan kadang-kadang mereka juga kehilangan pesanan di masa depan. Dari sudut pandang Tiongkok, kepatuhan Kazakhstan terhadap sanksi barat ini sebenarnya hanyalah blokade diam-diam. Barang-barang ini dulunya mengalir bebas sebelum perang yang dipicu Rusia, dan kini jadi hal memalukan bagi Moskwa dan Beijing. Setiap 2 bulan, selalu muncul masalah yang memengaruhi Belt and Road Initiative. Bulan lalu Polandia menutup perbatasan. Bulan ini Kazakhstan, dan semua masalah ini berpangkal pada Rusia. Seperti yang Anda lihat, bagi Putin, ini benar-benar masalah karena banyak alasan berbeda.
Tapi satu alasan penting lainnya mungkin sesuatu yang melukai egonya. Saya yakin kalian tahu Putin ingin membangkitkan kembali kekaisaran Soviet. Tapi sepertinya setiap hari dia menyadari bahwa semakin banyak negara bekas Soviet yang sebenarnya sudah tidak takut lagi pada Rusia. Bahkan mereka tidak lagi khawatir tentang bagaimana Rusia akan bereaksi sebelum mengambil keputusan-keputusan penting tertentu. Negara-negara bekas Soviet di sekitar Rusia kini mulai menjauhi Moskow. Di seluruh Asia Tengah dan Kaukasus, negara-negara seperti Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan yang dulunya berada kuat dalam lingkup pengaruh Rusia, kini sedang membangun aliansi-aliansi baru. Saya yakin kalian masih ingat bulan lalu saat Presiden Azerbaijan dan Armenia berada di Gedung Putih, menandatangani kesepakatan damai dan kemitraan ekonomi dengan Amerika Serikat. Nah, sekarang ada negara-negara lain yang mulai melirik ke Tiongkok, beberapa bahkan melirik ke Turki, Uni Eropa, dan bahkan negara-negara Teluk. Bagi mereka, Rusia kini dianggap ancaman, bukan pelindung, dan hal ini tak bisa diterima Putin. Menurut saya, hal ini sering diabaikan saat orang melihat pertemuan puncak 2 hari lalu di Tajikistan. Semua negara bekas Uni Soviet hadir di sana. Tapi sebenarnya itu bukan tentang unjuk kekuatan Rusia seperti yang terjadi selama tahun-tahun sebelumnya. Pertemuan ini sebenarnya permohonan Putin agar tetap relevan. Di balik pintu tertutup, dia mungkin sedang berusaha meyakinkan semua negara ini bahwa, hey, tolong tetap buka perdagangan, abaikan tekanan Barat dan tetap setia pada Moskow. Namun, itu sebenarnya tidak terjadi. Perang Rusia telah menguras ekonominya, tentaranya, dan reputasinya. Dulu Rusia adalah pusat kekuatan di Eurasia. Sekarang Rusia seperti lubang hitam. Tak ada yang mau dekat Putin. Saya rasa sejak Uni Soviet runtuh, Rusia kini terisolasi dan negara satelitnya mulai maju. Mereka membentuk aliansi dan kemitraan baru. Dan kekaisaran yang coba dibangun kembali oleh Putin sedang runtuh di depan matanya. Bagian terbaik dari semua ini adalah semuanya terjadi karena keputusan Putin. Dia tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan selain dirinya sendiri. Saya lempar pertanyaan ini ke kalian. Tulis di kolom komentar. Menurut kalian, bagaimana nasib pengaruh Rusia di Eurasia Asia Tengah